Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwat semua rahimani wa rahimakumullah, saudari-saudari seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di sesi ini kita akan membicarakan suatu hal yang besar, sesuatu yang menjadi salah satu dari misi diutusnya para nabi dan rasul, sesuatu yang ditakutkan dan juga dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul dan juga oleh orang-orang yang jauh sekali lebih soleh daripada kita. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa munzirin, bahwasanya para rasul mereka itu memberikan kabar gembira dan juga mereka memberikan peringatan. Maka para rasul memiliki dua misi besar. Misi yang pertama, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dengan surga. Dan misi yang kedua, memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan neraka. Maka dari itu dalam sebuah hadis, sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian terhadap neraka, aku peringatkan kalian terhadap neraka, aku peringatkan kalian terhadap neraka. Sampai-sampai An-Nu'man bin Bashir, beliau menceritakan, kalau aku mengatakan hal tersebut di tempat ini, maka perkataan tersebut bisa didengar oleh seorang yang berdiri jauh di pasar sana. Maka ini menjadi misi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu menjadi misi beliau, maka otomatis ini pun menjadi misi bagi kita semua, bagi para suami, bagi para istri, bagi para ibu kepada anak-anaknya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sampai-sampai seorang tabi'in, Abul Jauza rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lau wullitu min amrin nasi syai'an ittakhadhtu manaran ala tariq. Kalau aku diberikan amanah untuk mengurus rakyat, aku akan mendirikan menara di setiap jalan-jalan. Wa aqamtu 'alaiha rijalan yunaduna finnas an-nar an-nar. Dan aku akan memerintahkan orang-orang untuk berdiri di atas menara-menara tersebut, kemudian memperingatkan manusia neraka, neraka. Dari sini berarti kita pahamin bagaimana kewajiban kita untuk menjauhkan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita dari nerakanya Allah Ta'ala. Dan jangan sampai seorang kemudian merasa bosan, apalagi anti dengan kajian-kajian yang memperingatkan tentang masalah neraka. Sampai-sampai adanya orang yang nggak suka dengan kajian kita, kemudian dia mengatakan ini kajian dikit-dikit neraka katanya. Kita bilang, ya akhi, ya ukhti, ini salah satu misi dari para nabi dan rasul.
Yang disampaikan bukan cuma masalah akhlak, yang disampaikan bukan cuma masalah adab, yang disampaikan bukan cuma masalah nikah, masalah mantan, masalah hubungan lah, tapi harus diperingatkan tentang masalah neraka. Dengan adanya orang-orang yang kemudian mendapatkan peringatan, takut terhadap dosa-dosanya, takut terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita untuk memelihara diri kita dari neraka semaksimal mungkin yang kita bisa. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamratin fa illam tajidu fa bi kalimah thayyibah. Perihalalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma, dan kalau kalian tidak memilikinya maka dengan perkataan yang baik. Maka sepotong kurma itu suatu yang murah, yang receh. Tapi kalau memang hanya sekecil itu benda yang kita miliki untuk bersedekah, maka gunakanlah, kata Nabi. Apapun yang kita miliki untuk bisa makin menjauhkan diri kita dari neraka, maka pergunakanlah. Lihatlah bagaimana orang-orang yang jauh lebih soleh dari kita, dari para nabi dan rasul, dan juga orang-orang yang datang setelah mereka khawatir terhadap neraka. Dengan kesolehan yang mereka miliki tidak kemudian membuat mereka ujub, berbangga diri, merasa aman. Sampai Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, law ra'aitum ma ra'ait la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan melihat neraka. Maka ini kewajiban kita untuk khawatir, untuk takut, bahkan banyak-banyak nangis terhadap dosa-dosa kita. Makanya aneh kemudian sebagian orang bukannya dia nangis terhadap dosanya, malah bangga terhadap dosanya. Malah diumbar sama dia apa yang dia lakukan di masa lalu. Bahkan maksiat yang digunakan di video, di foto, sama dia di-upload. Ketika dia bermabuk-mabukan, ketika dia joget-joget di diskotik, ketika dia pacaran, bangga dia malah. Harusnya dia nangis dengan dosa tersebut. Orang yang lebih soleh daripada kita khawatir, lalu bagaimana dengan kita? Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, lau nada munadi minas sama, kalau ada seruan dari langit, yang kemudian seruan itu mengatakan, ayuhan nas, innakum dakhilunal jannata kullakum illa rajulan wahidan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya seluruh dari kalian akan masuk ke dalam surga kecuali satu orang. Lalu Umar mengatakan, la khiftu an akuna anahu. Aku khawatir kalau yang satu orang itu diriku, kata Umar. Kalau sahabat sekelas Umar aja takut, khawatir, maka apalagi dengan kita. Maka inilah kemudian sekali lagi menegur kita semua, mengajak diri kita untuk menghisab diri kita masing-masing sebelum nanti akan datangnya hari hisab. Akhwat semua rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali disebutkan tentang masalah neraka, yang tujuannya adalah untuk kita baca, untuk kita renungi, dan membuat diri kita tidak bermain-main dengan yang namanya maksiat.
Di antaranya Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya neraka Jahannam nanti akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Di hadapan seluruh manusia, dan seluruh manusia akan menyaksikannya. Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu didatangkan neraka Jahannam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran tersebut. Sudah terlambat dirinya untuk menyesal ketika neraka Jahannam didatangkan oleh Allah. Lalu Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, kemudian beliau SAW menjelaskan, yu'ta bin nari yawmal qiyamah laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Bahwasanya neraka akan didatangkan pada hari kiamat. Ia memiliki 70.000 tali. Dan pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Sebesar itu neraka Jahannam. Berarti ada kurang lebih ada 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka Jahannam. Hampir seluruh umat manusia yang ada saat ini. Kemudian saking besarnya neraka Jahannam ini, Nabi SAW menceritakan, asyamsu wal qamar thawrani mukawwirani fin nari yaumal qiyamah. Bahwasanya matahari dan bulan keduanya berotasi dan mengitari neraka Jahannam pada hari kiamat. Maka bayangkan betapa besarnya neraka Jahannam itu. Ia akan diisi oleh banyak sekali manusia, banyak sekali pendosa, banyak sekali orang-orang kafir dari yang pertama sampai yang terakhir. Makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya pernah ketika kami sedang bersama Nabi SAW, lalu kami mendengar suara dentuman yang sangat besar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian suara apa itu? Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifa. Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha, dan sekarang baru mencapai dasarnya. 70 tahun dilempar baru sampai ke dasarnya. Makanya saking banyaknya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, diceritakan oleh Nabi SAW, la tazalu jahannam yulqa fiha. Jahannam tidak henti berkata nanti, dibuat bisa berbicara oleh Allah Ta'ala. Jahannam kemudian mengatakan, hal min mazid, masih adakah tambahan, kata Jahannam. Dimasukin terus orang ke dalamnya. Hatta yadu'a rabbul alamin qadamah, sampai Allah Ta'ala meletakkan telapak kakinya di dalam neraka Jahannam. Kemudian Jahannam pun mengatakan, qad wa bi'izzatika wa karamik, cukup demi kemuliaanmu, hingga sebagian penghuni neraka menghimpit sebagian yang lainnya untuk diisi dengan orang-orang di situ. Maka ini cukup menggambarkan bagi kita semua dan cukup untuk membuat kita khawatir tentang banyaknya orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan inti dari siksaan yang ada di dalam neraka adalah siksaan dengan api. Makanya tidak boleh adanya siksaan hukuman di dunia ini dengan api, karena itu adalah khusus azabnya Allah Ta'ala bagi manusia. Di antara penggambaran tentang suasana di dalam neraka Jahannam, Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Waqi'ah,
Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wala karim. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Mereka di dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang sangat mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Lihat di sini akhwat semua, kita belum berbicara tentang apinya. Kita berbicara tentang asapnya, airnya, langitnya yang benar-benar mencekam kondisinya saat itu. Dan para ulama menjelaskan ketika Allah Ta'ala mengatakan di sini la baridin wala karim, bagaimana asap itu tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Inilah di antara perbedaan asap di neraka dengan asap di dunia. Bagaimana sebagian asap di dunia itu menyenangkan untuk dilihat, seperti kabut yang kita lihat ada di atas puncak gunung, indah untuk dilihat dan dingin. Tapi ketika Allah menggambarkan tentang asap dan kabut tersebut yang ada dalam neraka, kata la baridin wala karim, tidak sejuk, tidak menyenangkan untuk dilihat, benar-benar mencekam kondisinya. Kemudian Allah pun menggambarkan sauslihi saqar la tubqi wala tadhar lawahatul lil bashar. Aku akan menjerumuskannya ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apakah saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, lagi sangat membakar kulit manusia. Maka api neraka jahanam benar-benar membakar, menghanguskan, tidak ada sisanya sama sekali. Habis. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menjelaskan di antara perbedaan antara api neraka dengan api di dunia. Nabi mengatakan narukum hadhihi ma yuqadu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Maka lihat bagaimana api yang ada di dunia ini, api itu sudah cukup untuk membakar rumah-rumah, membakar hutan, membunuh orang-orang. Sampai ada seorang dokter yang cerita ke anak, dia bilang kalau datang pasien ke IGD, sudah dalam kondisi luka bakarnya lebih dari 50% katanya dari tubuhnya. Kalau kita ngelihat dia, kita sudah tahu dengan izin Allah ini orang 3 hari 4 hari meninggal. Dia bilang walaupun saat itu kita masih bisa ajak ngobrol, masih bisa ajak bicara. Karena kata dokter itu nanti 1 hari 2 hari barulah keluar infeksinya, barulah keluar kegagalan organnya dan lain-lain. Makanya kata dokter itu sampai anak bilang ke dia, ketika dia masih sadar itu banyak-banyak ngobrol sama keluarganya. Kata dokter itu hampir 80-90% dalam kondisi seperti itu 3 hari 4 hari meninggal. Ini kita berbicara tentang api di dunia. Orang itu masih hidup. Lalu bagaimana ketika dia itu sedang merasakan api di neraka nantinya? Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyalakan api, kemudian beliau meletakkan tangannya di atasnya. Lalu Umar mengatakan, "Ya Ibn Khattab, hal laka ala hadza sabr?" Wahai Ibn Khattab, apakah kamu sabar terhadap api ini? Maka kita semua nggak ada yang bisa sabar walaupun dengan apinya lilin. Berapa lama kita bisa sabar? Maka ini pelajaran untuk jangan sama sekali kita meremehkan api neraka. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Kemudian di antara yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah makanan serta minuman dari penghuni neraka. Disebutkan bahwasanya di antara makanan penduduk neraka adalah buah zakum. Yang Allah katakan ta'amun athim, makanannya para pendosa. Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'.
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon-pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Itulah makanannya. Kemudian di antara makanan mereka yang lain adalah sesuatu yang bernama ghislin. Allah katakan wala ta'amun illa min ghislin, dan mereka tidak memperoleh makanan apapun kecuali dari ghislin. Apa itu ghislin? Para ulama menjelaskan ghislin adalah campuran dari nanah dengan hancuran badannya para penghuni neraka. Itulah yang bakal dimakan. Kemudian minumannya penghuni neraka, Allah katakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain hamim dan nanah. Apa itu hamim? Yaitu air yang sangat mendidih. Para ulama menjelaskan hamim itu adalah air ketika sudah mencapai puncak dari titik didihnya. Sampai Allah mengatakan wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minum dari air hamim, maka itu kemudian memutus usus-usus mereka. Maka di antara yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka adalah khamr. Maka hendaknya seorang yang masih minum khamr, masih sering minum minuman keras, tinggalkan. Sebelum khamr itu nanti akan menjadi hamim nanti di neraka. Kemudian penghuni neraka ketika makanan pun gak bisa mengenyangkan, minuman pun menyiksa dirinya. Lebih parah yang dia rasakan adalah ketika dia melihat penghuni surga sedang merasakan kenikmatan dengan berbagai macam makanan dan minuman. Makanya kemudian mereka itu memohon kepada penghuni surga yang Allah sebutkan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'u mimma razaqakumullah. Dan ketika penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Maka apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman surga untuk orang-orang kafir. Maka tersiksanya di sini bukan cuma tersiksa dari makanan dan minuman, tapi secara mental. Bagaimana kita di dunia saja ketika kita tertimpa musibah, ketika kita bisnisnya tidak lancar, kemudian kita melihat ada seorang yang jauh lebih sukses daripada kita, terkadang iri dan hasad itu timbul. Itulah makanya kemudian keluar ungkapan seorang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Karena orang makin menderita. Ini para penghuni neraka, mereka akan menderita di bawah kesenangan orang lain, kesenangan penghuni surga. Kemudian tidak cukup dari itu, akhwat semua rahiman wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menyiapkan azab yang pedih dan juga menghinakan mereka. Benar-benar azab yang tidak berhenti-henti dan juga azab yang abadi bagi penghuni neraka. Allah katakan idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka itu diseret. Kemudian penghuni neraka mereka akan mendapatkan azab yang berbeda-beda tergantung tingkat kemaksiatan mereka. Makin banyak kemaksiatan mereka, makin dalam neraka yang akan mereka rasakan. Makin besar azab yang akan mereka rasakan. Lalu yang mengerikannya adalah bagaimana Nabi SAW kemudian menggambarkan orang yang paling ringan siksaannya di neraka.
Nabi SAW menceritakan, inna ahwana ahlan nari azaban man lahu na'lani wa syirakani min nar. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Yagli minhuma dimaghuhu kama yaglil mirjal. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Kemudian Nabi mengatakan, ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Lalu dia menyangka bahwasanya dirinya itu orang yang paling berat siksaannya di neraka, padahal dia itu yang paling ringan. Bayangkan pedihnya itu. Makanya Allah Ta'ala ketika menggambarkan neraka, Allah katakan azabun alim, azab yang pedih, azabun muhin, azab yang menghinakan, azabun azim, azab yang besar. Benar-benar bukan main-main. Maka sekali lagi jangan seorang bermain dengan maksiat. Lihatlah bagaimana Nabi SAW setiap hari beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Maka Nabi mengajak kepada kita supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mengajak orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka perintah-perintah ini bukan untuk memberatkan, tapi sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua, supaya nggak masuk ke neraka. Karena azabnya tidak akan ada seorang pun yang bisa tahan walaupun cuma 1 detik. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW azab bagi penghuni neraka, Nabi SAW menyebutkan al-hamimu la yusabbu ala ru'usihim. Sesungguhnya air yang panas tersebut, hamim, akan dituangkan di atas kepala mereka. Fayanfudhul hamimu hatta yakhlusa ila jawfihi. Maka air panas tersebut menembus hingga masuk ke dalam perutnya. Fayaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi. Dan kemudian memotong segala sesuatu yang berada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam bentuk cairan. Summa yu'adu kamakan. Ketika sudah hancur badannya, lalu bentuknya dia dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Lalu azabnya diulangin lagi, diulangin lagi, diulangin lagi. Itulah makanya azabnya tidak berhenti sama sekali. Lalu dengan sakitnya, tersiksanya penghuni neraka, maka di antara usaha mereka adalah mereka itu berusaha kabur, berusaha lari dari neraka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar kabur dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka akan dikembalikan ke dalamnya, kemudian dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka palu-palu dari besi. Ketika mereka hendak kabur, dipukul lagi dengan palu hingga mereka jatuh lagi, nggak bisa kabur sama sekali. Kemudian dengan penyesalan mereka yang besar, putus asanya mereka, barulah mereka kemudian meminta kepada Allah dengan suatu permintaan, janji mereka untuk berubah, janji mereka untuk taubat. Allah katakan di dalam Al-Quran di surat Fatir, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang kami kerjakan dahulu. Kemudian dikatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadhir.
Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fazuku famalidh zalimina min nasir. Maka rasakanlah, sesungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nggak bisa. Mereka tersiksa, mau kabur nggak bisa, mau tobat nggak bisa. Putus asa luar biasa. Hingga kemudian permintaan yang terakhir dari mereka. Mereka berkata kepada malaikat Malik, penghuni atau penjaga dari neraka, yang Allah badikan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Sudah mati, ini jalan terakhir sudah. Lalu apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Sungguh kalian akan tetap di sini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datangkan kalian dengan kebenaran, tapi kebanyakan kalian benci dengan kebenaran itu. Ini yang banyak terjadi. Seorang diperingatkan, seorang dinasehati, gak mau berubah. Dia lebih mendahulukan egonya dia, lebih mendahulukan dunianya dia. Inilah penyesalan yang kemudian akan diminta oleh mereka dengan permintaan terakhir mereka untuk mati saja. Maka kemudian di antara yang akan dikatakan kepada mereka di ayat yang sering sekali kita baca di surat An-Naba, Allah katakan fazuqu falan nazidakum illa azabah. Maka rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepada kalian selain azab. Nggak bisa kabur, nggak bisa balik lagi, nggak bisa mati, diazab terus. Maka sebelum datangnya hari penyesalan, hendaknya menyesal hari ini. Segera bertobat kepada Allah. Akhwat semua rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mengapa kita harus khawatir, harus takut dengan ini semua? Bukankah kita ini orang-orang muslim? Orang-orang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jawabannya, dengan takdir Allah, jalan seorang muslim menuju surga ada dua. Jalan yang pertama adalah ketika dia itu langsung masuk ke dalam surga. Dan jalan yang kedua ketika dia harus merasakan azab di neraka sebelum masuk ke dalam surga. Di antara yang akan masuk ke dalam surga secara langsung adalah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan hisab, mereka tidak dapat azab, langsung masuk ke dalam surga. Lalu di antara yang lainnya adalah orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Maka orang-orang muslim yang akan masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya. Maka dia akan bersama penghuni-penghuni yang lain dari neraka. Yang akan menghuni dari neraka adalah orang-orang kafir. Yang Allah katakan tentang neraka, uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan buat orang-orang kafir. Lalu disiapkan juga untuk orang-orang munafik. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik dia akan berada di keraknya neraka. Lalu kemudian orang-orang muslim pelaku dosa besar yang ternyata kemudian timbangan amal baik dia lebih ringan daripada amal buruknya. Itulah yang menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk dicuci dosanya. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu akhwat semua rahiman wa rahimakumullah, tugas kita setiap hari
adalah bagaimana kita membuat timbangan amal baik kita itu lebih berat daripada amal buruk. Itu tugas kita setiap hari. Perbanyak doa, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, perbanyak silaturahmi, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah. Semua amalan yang bisa kita lakukan setiap hari, lakukan dengan apapun yang kita miliki. Jangan jadikan namanya kemiskinan menjadi penghalang kita nggak mau beribadah. Jangan jadikan jabatan yang tinggi jadi alasan kita sibuk nggak mau beribadah kepada Allah. Kita harus ingat mana yang lebih prioritas. Apakah tinggal di bumi selama 70 tahun atau tinggal di azab di neraka selama-lamanya. Maka mana yang dikedepankan? Ini harus menjadi pertanyaan kepada diri kita setiap harinya. Maka dengan apapun yang kita miliki, ibadah, berbuat baik, cari pahala. Orang yang punya uang, sedekah yang banyak. Orang yang gak punya uang, bersedekah, bantu orang dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan perkataan, dengan nasihat yang baik. Lakukan segala cara yang penting bisa terselamatkan dari azab neraka. Lakukan segala cara. Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana adanya orang-orang yang tidak mampu dalam hartanya. Tapi dia justru malah menjadi orang yang sombong. Tidak mau juga membantu dengan tenaganya. Tidak mau juga meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Lalu apa yang mau dia andalkan nanti di hari kiamat? Kita ingat bagaimana yang masuk ke dalam surga kebanyakan adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya, tapi mereka adalah orang-orang miskin yang berusaha secara semaksimal mungkin dari apa yang mereka miliki. Mereka beriman kepada Allah, mereka bersabar atas kesulitan mereka. Mereka membantu dakwah ini dengan apapun yang mereka miliki. Maka jangan putus asa. Buatlah setiap hari kita sibuk untuk memberatkan timbangan amal baik kita. Akhwat semua rahimani wa rahmakumullah. Dan perhatian lebih harusnya lebih diarahkan kepada kaum wanita. Adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan, dan ini sering disampaikan, neraka yang mengerikan seperti itu, yang luas seperti itu, ternyata mayoritas penduduknya adalah dari kalangan wanita. Inilah yang mengerikan. Bagaimana Nabi SAW dari bentuk rahmat kasih sayang beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai sekalian manusia, sekalian wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian yang menjadi terbanyak menghuni neraka. Lalu para wanita bertanya, wa bima ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir, karena kalian banyak melaknat dan kalian kufur terhadap pemberian dari suami. Melaknat, mengumpat, menjelek-jelekkan orang lain, hasad dengan orang lain. Kemudian tidak bersyukur atas apa yang diberikan sama suaminya. Suaminya kerja siang, malam, letih, stres demi istri dan anak-anaknya. Satu permintaan tidak diberikan oleh suami, seakan-akan suami itu penjahat, kriminal, gak memberikan hak istri sama sekali, ngambek berhari-hari. Subhanallah. Seharusnya hanya dengan sekedar suami itu mau keluar rumah, mau berjuang demi mencari nafkah, walaupun tidak menghasilkan, di situ seorang istri sudah harus bersyukur memiliki seorang suami yang amanah. Ada di luar sana istri yang memiliki suami, hartanya banyak, nggak mau dikasih ke istri.
Bahkan sampai ada salah satu istri yang nanya waktu itu, Ustadz, suami ana punya uang banyak, tapi semuanya dikasih ke ibunya, nggak pernah dikasih ke istri sama anak-anaknya. Ana disuruh kerja Ustadz, untuk kehidupan ana, rumah dan anak. Gaji dia semua dikasih ke ibunya. Subhanallah. Apakah ini bakti kepada orang tua? Bakti kepada orang tua, zalim terhadap istri dan anak-anak. Di sisi yang lain adanya suami-suami yang gak mau keluar rumah, males luar biasa. Tiap hari main HP, tiap hari nonton TV, gak mau keluar rumah, males. Maka ketika punya suami yang amanah, sayang, perhatian, bersyukur kepada Allah. Ingat Allah mengatakan, la in syakartum la azinannakum. Maka bisa jadi rizki yang kurang dalam rumah tangga. Sebabnya karena istri yang kurang bersyukur terhadap suaminya. Maka gimana mau Allah tambahkan? Apa yang dia miliki saya tidak disyukuri kepada Allah. Maka hendaklah para istri untuk hati-hati. Dan perbanyak istighfar, lalu perbanyak bersyukur kepada suami-suaminya. Akhwat semua rahimani wa rahmakumullah. Maka itu adalah di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ya kan kita bahas di bagian yang kedua ini adalah tentang bagaimana sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau telah menjelaskan semua amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Dan beliau pun telah menjelaskan semua perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Maka itu adalah di antara bentuk amanah terhadap risalah yang diberikan, dibebankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas dari kita untuk mengetahui perbuatan-perbuatan tersebut untuk agar kita bisa menghindarinya. Karena tentu ya sekali lagi nggak ada satupun dari kita yang mau merasakan azab dari neraka walaupun cuma sebentar. Maka jangan jadikan impian ini hanya sekedar angan-angan kosong. Ketika seorang mau berhasil dalam bisnisnya di dunia, dia akan baca buku bagaimana memiliki bisnis yang berhasil. Ketika dia belajar dari orang-orang yang bangkrut di dunia, dia akan menghindari kesalahan-kesalahan mereka. Maka itulah di antara tujuan kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Maka di antara perbuatan tersebut, yang paling pertama dan selalu yang paling utama yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah perbuatan kufur dan syirik kepada Allah. Apa itu kufur? Apa itu syirik? Yaitu ketika seorang menolak beriman kepada Allah, atau ketika seorang beriman kepada Allah dan dia mengimani adanya Tuhan yang lain selain Allah, maka itulah namanya kesyirikan. Bagaimana seorang muslim harus bisa memahami surat Al-Ikhlas yang sering dia baca. Dia meyakini lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Ketika dia ingat ini, maka dia paham bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yang lain mungkin bisa ngaku-ngaku, mungkin bisa dianggap oleh orang memberikan kebaikan atau bisa menolak bala, tetapi kita harus meyakini walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada satupun yang bisa memandingi Allah Ta'ala. Maka dari sini kita memahami tidak ada dalam Islam namanya semua agama masuk surga.
semua akidah masuk surga, nggak ada. Yang masuk surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Kita nggak mengenal ada yang namanya agama samawi. Kita nggak mengenal namanya kitab samawi. Agama semua berasal dari langit, maka semuanya mengantarkan ke surga. Nggak ada. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam tidak akan diterima, dan dia nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Makanya di antara agama yang menyimpang adalah agama yang meyakini bahwasanya Isa alaihissalam adalah Tuhan selain Allah. Secara langsung Allah Ta'ala membantah keyakinan tersebut. Allah katakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibn Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tepatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka dari itu akhwat sekalian, harta paling berharga yang kita miliki iman. Maka jaga keimanan ini, pelihara keimanan ini. Gak ada yang bisa menjamin seorang akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada yang bisa jamin. Setiap hari kita berusaha untuk mendapatkan husnul khotimah. Tetapi istiqomah ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Apakah antum pikir orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah tidak ada istiqomah dalam diri mereka? Antum lihat ustadz kita kemarin meninggal rahimahullahu ta'ala, lihat berapa tahun beliau istiqomah di atas takwa. Dengan itulah rizki Allah berikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perjuangan yang panjang. Beliau diusir, beliau dicela, beliau dimaki, tapi beliau tetap teguh di atas jalan tersebut. Husnul khatimah diberikan sama Allah Ta'ala. Maka buat orang yang pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jaga keimanannya, pelihara. Hiasi hari-hari dengan ibadah, hiasi hari-hari dengan kajian, hiasi hari-hari dengan ilmu, hiasi hari-hari dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kejujuran tersebut dengan kejujuran yang lain. In tasduqillah yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Orang yang baik pasti akan ditutup dengan umur yang baik. Semoga Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Kemudian di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah dosa pembunuhan. Dosa menghilangkan nyawa orang lain. Nyawa seorang muslim itu terjaga. Nabi menyebutkan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Bahwasanya tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena 3 sebab. Apa yang pertama? As-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh. Yang ketiga, at-tariku dini lidinihi al-mufariqu lil jamaah,
seorang yang meninggalkan agamanya kemudian berpisah dari al-jamaah. Hanya karena 3 sebab ini kemudian seorang muslim barulah halal darahnya. Dan kemudian yang bisa menegakkan qisas kepadanya hanyalah pemerintah, bukan semua orang. Makanya berhati-hati dengan darah manusia. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang paling pertama akan dihisab dari seorang anak Adam nanti di hari kiamat fiddima, dalam masalah darah. Karena ini masalah yang besar. Maka jangan sebarkan fitnah-fitnah, jangan sebarkan kebencian-kebencian. Banyaknya pembunuhan terjadi awalnya karena kebencian yang disebarkan. Kemudian terjadilah pembunuhan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran memberikan 5 ancaman sekaligus kepada seorang pembunuh. Allah katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa la'anahullah, Allah akan melaknatnya, wa addalahu azaban azima, Allah akan mempersiapkan baginya azab yang besar. 5 ancaman sekaligus, nggak main-main. Kemudian tentunya yang masih berkaitan tentang masalah ini, selain kita dilarang untuk membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, kita pun dilarang untuk membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri ini juga merupakan sebab seorang masuk ke dalam neraka. Bahkan ketika di masa peperangan di zaman Nabi SAW, kemudian beberapa orang sahabat datang ke Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang sangat berani dalam berperang. Dipuji-puji sama mereka. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Huwa finnar, dia di neraka. Kemudian para sahabat sampai bingung, kenapa ini orang udah berani banget berperang. Lalu dilihat oleh para sahabat, ternyata karena dia itu kemudian mati dengan bunuh diri. Dia nggak sabar dengan lukanya, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Oh, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dengan itu dia akan diazab nanti hari kiamat. Maka di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusuk dirinya, maka dia akan diazab dengan ditusuk. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia akan dilemparkan nanti di hari kiamat. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan terus meminumnya sebagai hukuman baginya nanti di hari kiamat. Maka ini masalah besar, bukan masalah yang kecil. Dan terkadang masalah ini sebabnya adalah karena tidak adanya kesabaran, karena tidak adanya keteguhan dari sebuah masalah, hingga akhirnya dia berpikir jalan satu-satunya bunuh diri. Maka di sini pelajaran buat orang-orang yang punya masalah. Pertama yang dia lakukan istighfar kepada Allah. Sebagaimana kebaikan itu punya asar, punya pengaruh dalam kehidupan kita, begitu pula dosa punya pengaruh dalam sehari-harian kita. Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah yang banyak. Kemudian yang kedua, beriman dengan takdir Allah. Semua hal yang terjadi, mau yang kita anggap baik atau kita anggap buruk, semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan izin dari Allah. Maka keputusan dari Allah pasti sebuah kebaikan. Terkadang kita tahu, terkadang kita tidak. Kita punya masalah beda-beda. Ada punya masalah dengan penyakitnya, ada yang punya masalah dengan suaminya, ada yang punya masalah dengan anaknya, ada yang punya masalah dengan bisnisnya, ada yang punya masalah dengan temannya, ada yang punya masalah dengan orang tuanya sendiri, dengan mertuanya sendiri. Orang masalah macam-macam.
Semua tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi yakini semuanya pasti baik. Kita nggak tahu. Kita mempunyai Rabb yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan kita suudzon dengan Allah. Seakan-akan Allah menginginkan keburukan bagi kita. Allah inginkan kebaikan, asalkan kita bersikap dengan baik dan benar. Lihatlah bagaimana para nabi dan rasul, mereka pun merasakan ujian, mereka pun merasakan musibah. Bahkan musibah yang mereka alami jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan. Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tetapi kemudian mereka bersabar. Dengan itulah Allah menghapuskan dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Dan salah satu hal yang penting dalam masalah ini, orang yang memiliki masalah dalam kehidupannya, biasakan untuk ngobrol dengan orang lain. Biasakan untuk mencari orang yang ahli supaya mendapatkan solusi. Jangan dipendem. Kita ini makhluk sosial, butuh bersosialisasi. Maka ngobrol dengan orang lain. Dan poin juga masalah ini, orang yang ditanya, yang diajak ngobrol, maka berikan jawaban yang baik. Jangan tambah dikomporin. Ini juga poin yang penting. Kadang ada orang ngeluh masalahnya, bukan dikasih solusi, bukan ditenangkan, malah dibakar sama dia, makin besar lagi apinya. Nah ini jadi harus diperhatikan. Nabi SAW menyebutkan di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, nasihati. Maka termasuk masalah ini harus diperhatikan. Karena banyaknya orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya karena nggak mau ngobrol sama orang lain. Dia pun nggak ngerti bagaimana solusi yang benar. Nah, kemudian akhwat semua rahimani wa rahmakumullah. Di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram berarti dia mengambil dengan cara yang salah, atau dia menipu orang lain, atau dia berjual beli dengan sesuatu komoditi yang haram. Itu namanya memakan harta yang haram. Dia menipu, dia merubah akad, atau dia menjual sesuatu yang memang diharamkan sama Allah. Maka hendaknya seorang jangan menjadikan dunia sebagai ambisi tertingginya. Dia menghalalkan segala cara, mau halal, mau haram, yang penting jadi orang kaya. Yang penting untuk mempertahankan lifestyle-nya dia. Dia terobos semuanya larangan Allah. Maka ini pun harus diperhatikan. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Kemudian Allah Ta'ala tutup di akhir ayat, wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulma. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan cara melanggar aturan dan juga berbuat zalim, fasaufa nuslihi nara. Maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka orang harus berhati-hati. Dan termasuk juga dalam masalah ini adalah seorang mencuri dengan kata-kata meminjam. Dia bilang minjem, tapi dalam hatinya nyolong. Ana nggak mau balikin. Paling nih orang lupa nantinya. Ana nggak balikin duit ini, dia juga nggak rugi, dia orang kaya kok. Itu termasuk memakan harta yang haram. Kadang yang dipinjam dia nggak banyak, 100.000, 200.000, 300.000, nggak banyak menurut dia, diambil. Tapi berkali-kali. Mau sekecil apapun jumlahnya, kalau itu akadnya meminjam, harus dikembaliin.
Jangan nunggu ditegur, oh iya baru dikembaliin. Punya kesadaran. Kalau dia nggak mau balikin itu jadi harta yang haram nantinya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW nggak mau mensolatkan jenazah yang punya utang. Nggak mau disolatin sama Nabi SAW. Dan dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melunaskan hutangnya di dunia. Karena kalau nggak dia lunasin di dunia, dia akan lunasin nanti di hari kiamat. Dan nanti dia melunaskan nggak bisa lagi dengan mata uang, tapi dia lunaskan dengan transaksi pahala dan dosa. Dia berikan pahalanya kepada orang-orang yang dia zolimi, hingga pahalanya sudah habis, kemudian dia dibebankan dengan dosanya orang lain. Bayangkan, dia nggak melakukan tapi dia dibebani dengan dosa orang lain. Dia azab gara-gara dosa orang lain yang dia nggak pernah lakukan. Maka ini salah satu ancaman buat orang-orang yang ngutang nggak mau balikin. Maka orang-orang yang mungkin berpikiran dia bakal susah balikin hutangnya, dari awal nggak usah ngutang. Dari awal nggak usah ngutang. Kalau memang butuh, kalau memang kepepet baru ngutang. Dan juga orang-orang yang mampu, jangan nunggu diketok rumahnya dulu baru ngasih. Tapi kesadaran diri. Ngelihat bagaimana orang-orang di sekitarnya, dia tahu semua itu orang-orang yang kesulitan, kasih tanpa diminta. Kadang orang-orang di sekitarnya orang-orang yang mau menjaga harga dirinya, mau menjaga kehormatannya, dan itu suatu hal yang benar-benar berharga dalam Islam. Maka orang-orang yang mampu sadar diri, berikan ke mereka sebelum diminta. Dia lihat bagaimana sebentar lagi masuk sekolah. Orang-orang di sekitar kita, mereka butuh untuk biaya SPP anak-anaknya, biaya daftar ulang anak-anaknya, biaya pendidikan sekolah anak-anaknya. Cuma kadang mereka nggak mau minta. Di situ orang-orang yang mampu harus maju. Terkadang dia itu nggak mau maju karena sebabnya ngerasa bahwasanya orang lain yang butuh sedekahnya dia. Padahal lihat bagaimana di hadis-hadis Nabi SAW keutamaan buat orang yang bersedekah. Makanya mindset harus dirubah. Orang yang bersedekah itu dia butuh dengan sedekah tersebut. Dia butuh. Lihat bagaimana Abu Bakar menjadi sahabat yang terbaik, salah satunya karena sedekahnya. Utsman menjadi sahabat yang terbaik karena sedekahnya. Jadilah sahabat seperti itu. Perhatian dengan orang lain, pinjamkan atau berikan uang kepada orang lain sebelum diminta. Nah, akhwat semua, di antara perbuatan yang lainnya yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah tukang gambar. Yaitu seorang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Mau yang dia gambar 1 halaman, mau yang dia gambar 2 halaman, atau bikin komik, sama. Nabi SAW bersabda, kullu musawwirin finnar, yuj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Semua tukang gambar di neraka, kata Nabi. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Nah, ini tentunya adalah khusus buat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Dia menggambar manusia, dia menggambar hewan, dia menggambar makhluk yang bernyawa. Dan itu adalah di antara bentuk penjagaan Islam supaya tidak ada lagi bentuk penyembahan kepada berhala dalam bentuk apapun. Tidak dalam bentuk gambar, tidak dalam bentuk patung. Nah, ini perlu diperhatikan. Larangan yang ada hanyalah dalam masalah ini, menggambar makhluk yang bernyawa. Kesempatan untuk menggambar dalam bentuk yang lain sangat banyak. Dan kita harus pahami, adanya orang-orang yang berbakat dalam menggambar. Dan siapa yang memberikan bakat itu? Allah. Itu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Tapi pergunakan kenikmatan tersebut dengan baik. Banyak hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan dengan gambarnya. Dia bisa menjadi arsitek, dia menggambar bangunan, dia menggambar rumah, dia menggambar masjid, dia menggambar sekolahan.
dan menggambar yang lainnya, entah pemandangan atau yang lainnya, atau membuat berbagai macam karya seni dari makhluk yang bukan bernyawa, banyak sekali. Cuma terkadang sebagian orang-orang yang mengaku seni itu tidak mau berpikir secara kreatif, malas. Seakan-akan namanya kesenian terbatas pada masalah itu aja, enggak, luas. Maka pergunakan bakat tersebut. Dan sekalian dalam masalah ini Ana sampaikan juga kepada orang-orang yang Allah karuniakan memiliki suara-suara yang indah. Suara yang indah itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Maka jangan digunakan untuk nyanyi. Mau nyanyi di konser, mau nyanyi di mana, mau nyanyi di kamar mandi, nyanyi. Gunakan suara yang bagus itu untuk baca Al-Quran. Mau dihafalkan, mau dengan tilawah. Gunakan suara yang bagus itu untuk menasehati orang lain. Gunakan. Banyak hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan dengan suaranya. Disitulah makanya sekali lagi untuk kita memanfaatkan bakat dan skill yang kita miliki di hal-hal yang bermanfaat dan tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan ke neraka adalah yang tadi sempat disebutkan, adalah seorang yang meminum khamr. Apa itu khamr dalam Islam? Khamr dalam Islam adalah kullu muskirin, segala hal yang memabukkan. Mau itu diminum, mau itu ditenggak, mau itu dihirup, mau itu disuntik. Jika efeknya bikin mabuk, maka itu muskir. Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Innallaha ahida ahadan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan, liman yashrabal muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Allah menjanjikan siapapun yang minum khamr, yang memabukkan, dia akan diberikan minum dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya, Rasul, apa itu tinatul khabal? Nabi mengatakan, araqu ahlin nar au usarat ahlin nar, yaitu keringatnya perasan penghuni neraka atau nanahnya mereka. Diganti khamrnya dengan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka, dan ini salah satu yang dikhususkan oleh Nabi SAW kepada para wanita, yaitu memakai pakaian yang ketat atau menerawang, dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Nabi SAW mengatakan ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Di antaranya Nabi SAW sebutkan nisaun kasiyat ariyat, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka ini di antaranya. Maka ini teguran bagi para wanita untuk senantiasa berhijab dengan hijab yang syar'i, dengan berpakaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu merupakan bentuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Islam artinya adalah menyerah. Maka dia menyerah kepada Allah. Apapun perintah Allah dia laksanakan. Apapun larangan Allah dia jauhi. Maka jika mau menjadi seorang wanita yang Islamnya Islam yang hakiki, maka tunduk dengan perintah Allah. Gunakan baju yang syar'i, gunakan hijab yang syar'i. Jangan kedepankan lifestyle, jangan kedepankan followers, tapi kedepankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mana yang lebih berharga? Lifestyle kita di dunia ini ataukah surga nanti? Ancaman dari Nabi SAW tidak main-main. Nabi SAW mengancam dengan neraka, bukan dosa yang sekian banyaknya, tapi dengan neraka langsung oleh Nabi SAW. Berarti ini salah satu bentuk dosa besar. Maka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Jangan kemudian dia karena demi menjaga
atau dia mau jadi trendsetter misalkan, supaya diikutin sama orang-orang, model jilbabnya seperti ini, model bajunya seperti ini, atau karena dia kerja jadi wanita karir di kantor, pengen outfit of the day-nya beda-beda setiap hari. Ustadz, kalau hijab yang syar'i gitu-gitu aja Ustadz. Anak nggak bisa pakai celana seperti ini, nggak bisa pakai itu, nggak bisa. Kenapa? Lifestyle-nya dikedepanin. Itu yang terjadi. Bahkan sebagian wanita nggak mau pakai hijab gara-gara followersnya. Nanti siapa yang ngikutin ana, siapa yang nonton ana, lalu bagaimana endorse skincare ana nanti. Itu dipikirin sama dia. Dia nggak pikirin ini dosa, diancam dengan neraka oleh Allah Ta'ala. Atau sebagian yang lain beralasan, Ustaz, kalau anda pakai jilbab yang syar'i, anda dapat jodoh dari mana? Sampai sekarang belum pakai jilbab yang syar'i, belum dapat jodoh juga. Seorang harus memahami rizki, jodoh datangnya dari Allah. Kalau mau dikasih sama Allah rizki tambahan, kalau mau dikasih sama Allah jodoh kepada dirinya, maka jalankan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan berikan apa yang disenangi sama dia. Dia memaksiati Allah, membuat Allah murka, bagaimana Allah memberikan apa yang diinginkan? Maka taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kemudian antara poin-poin yang lain, perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah ketika seorang wanita tidak bisa menjaga mulutnya. Gibah kepada orang lain, ngomongin orang lain, jelek-jelekin orang lain, memberikan gelar-gelar yang buruk kepada wanita yang lain. Maka ini semua diharamkan dalam Islam. Bahkan ancamannya luar biasa besarnya oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diceritakan tentang seorang wanita yang dia itu banyak sholatnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, tapi lisannya sering ganggu tetangganya. Apa jawaban Nabi SAW? Hiya finnar. Di neraka, kata Nabi. Lah ini gimana jadinya? Ada seorang wanita puasa sunnah nggak pernah, sedekah sunnah nggak pernah, sholat sunnah nggak pernah, tapi mulutnya jelek-jelekin orang, raqam wahid. Anak bukan gibah Ustaz, emang bener dia kayak gitu, nah, itulah gibah namanya. Kalau orangnya nggak seperti itu, itulah buhtan, tuduhan namanya. Gibah itu ngomongin memang orang itu seperti itu, tapi diomongin sama dia. Ini orang datang bajunya gini-gini terus. Ini orang dari dulu tasnya ini terus. Ini orang tasnya baru, siap datang tasnya baru terus. Ini habis war gamis kemarin, wah dia dapat nih, kita nggak dapat. Wah jangan-jangan pakai ordal nih kayaknya nih. Nah, wah macam-macam. Mulutnya subhanallah nggak bisa ditahan. Gimana semuanya rizki dari Allah. Apa yang dituliskan buat kita nggak bakal nyasar ke orang lain. Apa yang dituliskan bagi orang lain nggak bakal nyasar ke kita. Nah, ini peringatan buat kita semua untuk selalu menjaga lisan kita. Perbuatan yang berikutnya adalah ketika seorang itu berlaku sombong. Apa itu sombong kata Nabi? Batrul haq wa ghamtun nas. Dia menghinakan orang lain, lalu dia menolak kebenaran. Dia ngerasa dirinya itu lebih mulia, dia merasa dirinya lebih terhormat, hanya karena jabatannya lebih tinggi, hanya karena bajunya lebih branded, hanya karena tasnya itu lebih mahal. Dia ngerasa lebih baik daripada orang lain. Itulah namanya kibar, kesombongan. Ingatlah bahwa saya dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah. Mau bajunya jelek, mau bajunya itu terus. Kalau dia paling bertakwa, dia yang paling mulia. Baju yang bagus nggak otomatis memberikan ketakwaan, nggak otomatis memberikan keimanan, nggak bisa. Yang menentukan adalah bagaimana hijabnya bagi para wanita, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana baca Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah yang menentukan di hadapan Allah.
bukan hartanya, bukan cantiknya, bukan tampannya, bukan jabatannya, bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan besarnya bisnis yang dia miliki, nggak ada jaminan sama sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah bagaimana kita seorang muslim dilatih untuk selalu menjadi seorang pribadi yang rendah hati, menghargai setiap orang bagaimanapun status sosial mereka, bagaimanapun status ekonomi mereka. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain hanya karena baju kita lebih mahal, hanya karena outfit kita lebih bagus. Nah, kemudian selanjutnya di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, dan ini juga salah satu poin yang penting, adalah menyiksa hingga membunuh hewan. Nabi SAW secara khusus menyebutkan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara ngerawat kucing. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas suruh kasih makan sendiri, hingga akhirnya mati. Nggak dirawat sama dia. Maka ini mencakup semua jenis hewan. Mau itu kucing yang dirawat sama dia, mau itu ikan dalam akuarium, mau apapun hewan yang diurus sama dia, maka dia harus urus dengan baik. Adanya hewan di rumah itu keputusan dia. Ketika itu sudah menjadi keputusan dia, maka itu jadi tanggung jawab dia. Dia harus urus hewan itu dengan baik. Kalau dia nggak mau urus, maka lepas, jangan diurus. Nah, ini menjadi suatu perhatian yang penting dan begitu atau menjelaskan kepada kita bagaimana rahmatnya Islam lil alamin, untuk semesta alam. Bukan cuma kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Kemudian yang terakhir, di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka adalah tidak ikhlas dalam belajar agama. Dan ini suatu poin yang penting dan merupakan teguran, perhatian bagi kita semua. Menuntut ilmu, belajar agama, ibadah. Sama kayak sholat, sama kayak puasa, sama kayak baca Al-Quran, ibadah. Maka harus diniatkan lillahi ta'ala. Nabi SAW mengatakan, la ta'allamul ilma litabahu bihil ulama. Jangan kalian menuntut ilmu dengan maksud berbangga di depan ulama. Wala tumaru bihi sufa'a. Dan jangan juga tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan janganlah kalian memilih-milih majlis. Faman fa'ala dzalika fannar annar. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia di neraka, kata Nabi. Apa maksudnya dia memilih-milih majelis? Dia memilih-milih majelis, mana majelis yang bisa mendatangkan keuntungan duniawi kepada dia. Mana majelis yang kira-kira bakal banyak like-nya nanti di Instagram. Kalau dia foto, nah itu banyak like-nya. Bakal banyak orang yang nanya. Kalau majelis-majelis yang sepi nggak mau datang dia, karena tujuan dia bukan ilmu. Kadang datang kajian, kadang datang daurah karena FOMO, ikut-ikutan sama orang. Dia khawatir semua orang ngomongin, saya nggak datang nggak enak. Makanya saya datang juga, terpaksa, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Maka tujukan dalam belajar lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Ilmu ini ilmu yang mulia, tidak akan bisa bermanfaat kalau tidak kita tuntut dengan cara yang mulia. Nah, kemudian akhwat semua, rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi menyebutkan ada beberapa dari sifat-sifat neraka yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan 10 perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Maka yang paling terakhir, apa tujuan dari neraka itu sendiri? Tujuan dari neraka bukan sekedar untuk nakut-nakuti. Dan bahkan tujuannya bukan untuk nerakanya yang ditakuti. Tapi Sufyan ibn Uyainah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, khalaqallahu an-nar rahmatan yukhawwifu biha ibadahu liyantahu. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan neraka sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala,
Dengan itu dia menakuti hamba-hambanya pelaku maksiat untuk berhenti, untuk tobat. Itu sebagai cambuk rahmat. Maka Allah nggak mau hamba-hambanya banyak yang masuk neraka. Maka Allah Ta'ala menegur dengan berbagai macam sifat-sifat yang mengerikan supaya orang-orang itu bertobat. Maka tekadkan dari hari ini untuk selalu bertobat kepada Allah. Yang masih bermaksiat, istighfar, tobat dan mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Kemudian mohonlah kepada Allah istiqamah dan juga tasbih. Nah, wallahu a'lam, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan menjaga diri kita dari neraka, serta semoga Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Nah, cukup? Baik, alhamdulillah Ustaz, mohon izin kita masih memiliki waktu untuk pertanyaan. Insyaallah ada 10 menit Ustaz, mohon izin. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan merahmati kaum muslimin. Izin bertanya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan beberapa nama yang berbeda dari neraka, ada Jahannam, Nar, Sakor dan sebagainya. Apa yang membedakannya Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron, jazakallahu khairan. Nah, Allah Ta'ala memberikan penamaan yang berbeda-beda dari neraka. Dan semuanya kembali kepada sebagian ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah nama dari neraka itu sendiri. Neraka memiliki nama yang berbeda-beda. Dan sebagian ulama yang lain, mereka menyebutkan bahwasanya itu adalah nama-nama yang berbeda dari tingkatan-tingkatan neraka. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Dan seorang akan diazab tergantung dari tingkat kemaksiatannya. Makin dalam kemaksiatannya, maka makin dalam pula dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Nah. Baik Ustadz, syukran, jazakallah khair. Dan pertanyaan berikutnya, mungkin terakhir insyaAllah. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apakah istri harus tetap taat dengan suami yang tidak menafkahi selama menikah? Tidak sholat dan sudah ditalak 3 kali namun suami tidak mau bercerai dan keluar dari rumah istri, mohon nasihat dan solusi dari masalah ini. Wallahu a'lam. Bisa ditanya langsung kepada Ustaz. Nah. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khair. Nah. Baik Ustaz, kita telah di penghujung waktu, namun Ustaz kita miliki ada satu hadiah, apakah Ustaz berkenan berikan pertanyaan terkait materi Ustaz sampaikan? Nah, boleh. Satu pertanyaan. Betul Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Silakan panitia mic bersiap. Yang akan menjawab akan silakan untuk mengajukan tangan. Terima kasih. Berapa jumlah malaikat yang akan menarik neraka jahanam? Baik, silakan. Waduh. Umahat. Luar biasa, Masya Allah. Silakan. Baik, hak prerogatif panitia yang tunjuk. Ya, silakan. Malaikat yang akan menarik neraka itu 4.900.000.000. Salah. Hah? Salah ya? 4 miliar? 900? 900 juta. Oh iya betul. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Baik. Benar ya. Masya Allah. Dan ada hadiah dari kafani.id, semoga bermanfaat, Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin ada penutup Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Baik, penutup dari anak. Bu. Nah, Nabi SAW selain bersabda innamal a'malu binniyat, Nabi juga bersabda innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan tergantung ujungnya. Maka daurah hari ini, kajian hari ini, perhatikan ujungnya di mana. Maka jangan sampai ujungnya adalah
karena kemalasan, alasan-alasan keletihan, atau alasan-alasan kesibukan. Tapi hadiri daurah ini sampai selesai lillahi ta'ala. Nggak ada yang bilang datang kajian, datang daurah nggak capek, nggak ada yang bilang. Kadang capek, letih, ngantuk, nggak ngerti, ada memang. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah mengejar sesuatu yang bermanfaat bagimu, minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Nabi. Apa maksudnya jangan lemah? Berbagai macam rintangan bakal datang, tapi jangan menyerah. Udah capek, cukup deh. Mungkin dari pagi sampai zuhur, cukup, pulang. Anak ngantuk, anak pulang. Anak lapar, anak pulang. Tulisan anak catatan sudah banyak, cukup, sudah pulang. Jangan, tunggu sampai selesai. Ini satu paket semuanya. Maka semoga semuanya bermanfaat dan kita mendapatkan manfaat secara maksimal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.